Yang tak boleh itu mengotori masjid. Tapi makan kan kadang-kadang kita ada acara, Pak. Ya, seperti Maulid Nabi. Ya bawa kue makanlah sama-sama. Ya itu. Tak ada pula dilarang makan di masjid, Pak Ibu. Hah? Ya boleh. Boleh. Ini hadisnya itu. Jadi tawanan perang ini di masa Nabi itu diikat di tiang Masjid Nabawi itu. Maka mereka tidur di situ, makan di situ. Nah, yang ketiga, tawanan perang itu pasti non-muslim. Ya, Pak. Sebab kalau dia sudah muslim, tidak boleh lagi ditawan. Pasti bebas. Orang baru status tawanan perang selama dia tidak bersahadat, kafir. Kalau dia sudah mengatakan keislamannya bersahadat, maka dia pasti wajib dibebaskan. Karena itu hadis ini menjadi dalil orang kafir boleh masuk masjid. Nah, itu dalilnya ini Pak Ibu, hadis ini, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang dilarang masuk masjid itu orang kafir, masjid haram. Itu disebutkan di surat ya At-Taubah ayat yang ke-28. Ya, jadi di surat At-Taubah ayat 28 Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Karena itu wala yaqrabanna, jangan mereka mendekat ke Masjidil Haram ba'da amihim haza, setelah ini. Jadi kalau Masjid Haram semua ulama sepakat non muslim haram masuk Masjid Haram. Tapi masjid selain Masjid Haram dibolehkan dengan dalil ini. Nah, itu makanya dulu pernah Obama dan istrinya kemari pernah masuk Masjid Istiqlal kan. Nah, padahal imamnya ketika itu Mustafa Yaakob. Nah, beliau itu ahli hadis tuh Pak, Mustafa Yaakob. Boleh. Walaupun saya secara pribadi menganjurkan untuk orang kafir tidak masuk masjid. Kenapa? Ya karena masjid ini tempat suci. Mereka tuh tidak suci. Tidak suci bukan berarti mereka haram, tidak. Mereka selama belum bersahadat, mereka itu masih status najis maknawi. Bukan najis aini, najis maknawi. Maknanya dia tuh masih najis. Nah, karena itu saya menyarankan tidak. Walaupun hadis ini sebenarnya membolehkan. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita saja. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti orang kafir itu boleh masuk masjid, dasarnya ini. Boleh makan di masjid, minum, dasarnya ini. Boleh tidur di masjid, dasarnya ini. Nah, gitu. Sebenarnya Bapak Ibu selama masjid tidak kotor, kan kadang-kadang ada juga, mohon maaf, kawan-kawan kita yang Pak, yang tabligh misalnya, mereka kan tidur di masjid. Beko mohon maaf kok lalu kok patepai beko, ya kan? Tuh beko tinggalnya di situ Pak, orang sujud tambung langsung Pak, dek bangun itu. Itu mungkin awak cegah. Jadi kok kalau di Mas Haji mungkin bawalah alasnya sendiri. Jangan lalu dia teko langsung Pak. Sebab kalau dia teko langsung beko itu khawatirnya itu. Ya tak? Batepainya beko. Yang namanya lalu kan tidak bisa kendali kali Pak. Waklah mati mah. Itu yang sebaiknya. Jadi tapi kalau dilarang tidur tidak juga Pak. Itu contohnya tadi hadis Bukhari Muslim ini. Tawanan perang itu berhari bermalam-malam di masjid itu. Tidur mereka dalam Masjid Nabawi itu. Boleh. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Bukhari Muslim. Anna Umar marra bi Hasan yunshidu fil masjid. Falahaza ilai faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Jadi Umar bin Khattab itu lewat ya Hasan bin Sabit sedang bersenandung di masjid. Jadi Hasan bin Sabit itu penyair Pak Ibu. Ya, penyair. Lalu dia menyenandungkan syair seperti apa, bernyanyi nasyid. Ya. Bernasib dia dalam masjid. Umar kemudian membelalakkan matanya. Marah. Ya, Umar. Apa kata Hasan bin Sabit? Dulu saya menyenandungkan lagu ini di sini,
dan Rasulullah ada bersama saya dan dia tidak melarang saya. Apa artinya Pak Ibu? Bernyanyi, melagu, berdendang boleh di masjid, dengan catatan itu yang dinyanyikan Hasan bin Sabit itu puji-pujian terhadap Nabi, namanya Madaih An-Nabawiyah. Jadi kalau menyanyikan salawat, menyanyikan lagu-lagu nasyid itu boleh Pak. Tapi kalau alamat palsu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tapi kalau nyanyi-nyanyi yang selama kita diingatkan kepada Allah, kepada Rasulnya, boleh. Cuman saya menyarankan, karena yang bernyanyi ini Hasan bin Sabit, seorang laki-laki, ibu-ibu jangan. Jadi masalahnya di situ ibu-ibu. Karena beko kalau ibu-ibu yang bernyanyi, apa-apa kacaunya. Apalagi kita ada, kan ada kasidah tu bergoyangan tu Pak. Apa paniang sepanonya ni? Itu kenapa kalau bapak-bapak misalnya kan atau anak-anak boleh. Ibu-ibu saya sarankan jangan ibu berkasidah sama-sama di muka kami kok. Jangan, kalau sama ibu-ibu boleh. Ibu-ibu sama berkasidah, ibu-ibu saja boleh. Ibu mau berdendang, mau menari-nari, mau berjoget sama-sama perempuan silakan. Tapi kalau ada laki-laki jangan, karena tidak boleh. Jangankan ibu berdendang di depan laki-laki, ibu mengatakan subhanallah saja imam salah dilarang. Imam salah, lalu ibu ikut pula subhanallah, batal salat ibu tu. Yang boleh bersuara tu bapak-bapak. Ibu cukup tepuk tangan. Bila sudah 3 kali tepuk tangan tidak ada juga perubahan, ibu pisah dari jamaah itu, salat sendiri. Lanjutkan salat sendiri selesai. Setelah salam nanti kasih tahu sama saya mau ulang salat balik. Dari kita tahu tadi ya. Itu saja tidak boleh ibu, apalagi ibu mau berdendang di depan laki-laki. Jadi saya sarankan tim kasidah ibu-ibu jangan tampil di depan bapak-bapak. Itu. Bahwa di masjid boleh berdendang, bernyanyi boleh. Ini hadisnya. Hasan bin Sabit yunshidu, dia bernasyid di Masjid Nabawi karena ada mimbar khusus untuk dia. Umar marah, kata dia, dulu saya mendendangkan ini di depan Rasulullah dan beliau tidak memarahi saya, membiarkan itu. Kecuali anak-anak itu boleh, atau laki-laki saja boleh. Itu kenapa saya mohon maaf Ibu, ceramah pun kalau bisa yang laki-laki, yang ibu-ibu, yang ustazah, sebaiknya jangan di mimbar ini. Kalau ada Bapak Ibu pengurus mengundang ustazah, sebaiknya jangan di sini. Kenapa? Karena beku ustazah kok mengkiliknya, beku apa-apa dak tantu ni neranga lah ibu-ibu, dak ustazah neranga loh. Ya. Nyo gaya-gaya kau batuk ke mati dah kan nakal dah hilangnya lah kau. Pengana panjangnya baru kau. Karena itu kalau ustazah yang ceramah kasih saja meja di sana di batas ibu-ibu tu, biar ke sana beliau menghadap. Biar bapak-bapak cukup dengar suaranya saja. Kecuali ustazahnya lah gaek. Kalau lah gaek ustazahnya, ya toh lah karipui gigi tetangga. Bu, anak tu kan mau balik cilik tak apa-apa, kan anak tu tak apa-apa. Nah, ikut yang memang ya itu tadi yang paling panjang kepala apa-apa. Ya baiknya jangan di mimbar. Karena antisipasi supaya tidak terjadi fitnah. Makanya ibu-ibu yang mungkin ustazahnya yang masih fresh itu, apalagi yang ya kinclong lah Pak. Jangan di sini. Situ sajalah ceramah ngadap ke ibu-ibu sana. Tapi kalau ustazahnya lah senior, ya kan, bajalan lah ungku-ungku, asikolah nak apa Pak?
Karena begini, itu Bapak Ibu kalau baca nanti di surah An-Nur ayat 31, ibu-ibu yang sudah tua boleh membuka auratnya di depan laki-laki lain. Oh ya, ibu yang sudah tua, ibu boleh nak berjilbab. Jilbab itu wajib bagi yang muda. Ikutlah gaib berjilbab ketika muda tak mula, kan aneh tu Pak. Jilbab kau supaya tak terjadi fitnah. Makanya Hambali atau siapa yang saya lupa persisnya, cadar itu wajib bagi perempuan muda yang cantik. Bisa jadi wajib cadar tu Pak. Kalau perempuan ini muda cantik, wajib pakai cadar tu. Tapi kalau yang sudah tua, jangan bercadar, berjilbab pun boleh tidak. Tak ada masalah. Hah? Boleh bacalah An-Nur 31 itu, boleh. Ya kan itu masalahnya. Kadang-kadang dia awak istilahkan, "Woi, lah gaib berjilbab lah lain." Ne mudu tu berjilbab tak ada gaib. Kalau ada gaib kadai-kadai saya lah, tak masalah no. Kan salahnya enggak itu. Ya. Itu kenapa bapak-bapak yang laki-laki yang sudah tua bangka, kan perempuan muda boleh memperlihatkan auratnya. Tapi dengan catatan ulil arbah minar rijal, tua bangka. Kalau pakai bangka ibu dan separuh tua tak bisa lah. Ya. Dan tua bangka, apa ibu nang sarafnya ndak ada lo aktif lah mereka. Tua bangka. Iya Pak. Tatagan kepala tu itulah bangka nama tu. Tapi kok liya ya mata baru Pak itu tua baru tu malun tua bangka itu. Aja cari-cari lo japo aurat kenyo. Kerajo itu. Yang begitu bacalah di An-Nur 31 tu begitu. Dua ketentuannya itu. Perempuan tua boleh membuka aurat. Laki-laki tua bangka boleh melihat aurat. Boleh. Iya. Ya, ini mencari ibadah tak ada pengaruh lah mereka. Kamu nak? Apa pengaruhnya? Tak ada pengaruh lah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Melihat wanita yang berceramah di televisi atau di pertemuan kantor atau instansi. Ya kalau di TV sebenarnya kan itu bayang-bayang Pak, bukan fisik. Itu bayangan namanya. Ya, kalau bayangan sebagai mengatakan boleh. Ya. Yang tak boleh itu langsung live apa ini? Ya. Langsung wajahnya nampak dah Pak. Gerak mimiknya nampak dah Pak. Di acara-acara kan ada itu. Di acara kantor atau acara seperti di tipuan itu kan ada yang berceramahnya wanita dan beserta anunya laki-laki dan perempuan. Ya harusnya tidak. Ya harusnya tidak. Kalaupun iya, ya jangan di hadapan laki-laki dia. Ya menghadapnya ke ibu-ibu. Jadi laki-laki itu tidak mendongaknya ke ibu. Dia tidak boleh. Iya. Karena agama kita ini ibu preventif sifatnya, mencegah kerusakan. Itu yang dicegah dalam agama itu. Itu makanya kalau ibu-ibu tua tidak ada masalah. Kalau ibu tua ceramah sih ke ibu tidak masalah lah. Tak jadi apa lawan lain jadi lawan aku ada tak. Ini daya tarik perempuan itu yang luar biasa. Itu kenapa perempuan kalau keluar rumah wajib dikawani oleh mahram. Kenapa perempuan itu kata Nabi iza kharajat min baitiha, bila perempuan keluar dari rumahnya istasrafaha syaitan, setan akan menjadikan dia sangat menarik.
Kalau keluar rumah perempuan, kata Nabi, setan menjadikan dia sangat menarik. Pokoknya menarik saya gitu. Dan tak ada pilih tampil di masjid, di luar masjid sama. Kan itu alasannya Bapak Ibu, kenapa perempuan, kata Nabi, lebih baik salat di rumah. Ya dah. Khairu salatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna. Salat perempuan yang paling baik di rumah. Nah, bukan berarti semua perempuan di rumah. Tidak. Salah satunya perempuan yang cantik tadi. Dia kok ada yang cantik, warna rancak, Pak. Sabana bakile. Masuk masjid panjang cantik orang itu. Kalau ada ibu-ibu itu bantunya di rumah lah. Dia ke masjid, dia menggaduh orang. Tapi kok lah pensiun, lah dari itu, ya, gigi datangkan. Ibu masuk ke masjid, orang lengah-lengah sebenarnya. Itu ke masjid, ibu leh. Yang di rumah aja leh. Itu yang dicegah itu ibu. Tidak semua wanita lebih baik di masjid, di rumah itu. Yang punya anak-anak balita di rumah, karena menjaga anak wajib. Yang jauh rumahnya, yang mungkin banyak gangguan di jalan di rumah, menjaga kehormatan diri itu wajib. Yang punya suami sakit, jaga suami di rumah. Nah, kau tak ada apa leh, lapainya, marilah leh. Itu. Karena menjaga apa tu wajib. Silakan. Waalaikumsalam. Kualitas kita di Indonesia, wangian-wangian ini pada umumnya itu dengan alkohol. Apabila alkohol ini nanti dibawa dalam bentuk, apalagi diinginkan ke dalam masjid, ini akan menimbulkan efek dan bahkan bisa membatalkan sholat. Ini yang kedua berkaitan dengan suara orang tua. Nah, ini tidak kita pungkiri, karena setahu saya setiap ada MTQ ini adalah satu cabang namanya kan kapasitas. Ini barangkali dari segi apapun lah yang ditampilkan ya pemain yang terbaik. Nah, berkaitan dengan hal hadis yang disampaikan oleh Ustaz tadi, tentu berarti kita selama ini sudah melemahkan dari hadis yang disampaikan. Dan bagaimana tanggapan Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, alkohol itu sedikit banyaknya najis. Tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu. Sedikit banyak tetap najis. Karena itu kalau Bapak Ibu pakai parfum yang ada alkohol, otomatis bawa najis salat. Kalau bawa najis salat tidak sah, karena salat suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Tidak ada perbedaan itu. Karena itu Bapak Ibu kalau pakai parfum, carilah parfum yang tidak ada alkohol. Pasti ada. Tak mungkin tak ada. Saya kalau beli parfum Ibu selalu bilang non alkohol. Dan ciri-cirinya yang tak pakai alkohol kok lamo punya karyangnya. Yang pakai alkohol kok langsung Pak Ibu. Karena alkohol itu kan apanya tu Pak? Nyo tabang ringan. Ya tu, semerbaknya. Kalau yang tak pakai alkohol kok tak apa Pak Ibu? Lamo lakinya. Yang parfum begitu, carilah yang non alkohol. Ketika lawak kecen, ibu Pak, tolong ambo yang non alkohol. Ya tu lagi jo alkohol, itu tanggung jawab di akhirat besok. Dia menipu nama itu. Tapi dari awal kita sudah minta yang non alkohol. Untuk masjid juga begitu Pak, cari yang non alkohol. Sekarang ada di beberapa masjid, makanya Bapak Ibu di Masjid Haram itu namanya ud. Ud itu kayak haru, dibakar Pak. Jadi asap. Itu namanya tatayub Pak. Itu memang sang wangian namanya itu. Mau bahas dia memang dipanggang Pak, dulu dibakar. Kayu gaharu namanya itu, ud namanya. Itu ada di Masjid Nabawi, di Masjid Haram tuh Pak. Itu. Ya. Dibakar-bakar itu. Kan sekarang ada Pak yang dijual dalam bentuk apanya itu Pak. Ada elektriknya kan? Ada, itu aja pakai. Kalau ini alkohol, jangan. Kalau alkohol tidak bisa, sedikit haramnya, sedikit banyaknya najis. Tidak boleh dibawa. Karena itu darurat.